إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ربا سواه ولا معبودا إلا إياه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. وقد قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وخفتهم الملائكة وذكر الله في من عنده. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah kajian tafsir Ahad pagi yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segenap jamaah Masjid Al-Muhajirin. Alhamdulillah wa syukurillah. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan pagi hari ini, dan tiada henti-hentinya lisan kita selalu kita basahi dengan selalu kita memperbanyak zikir dan tasyakkur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua bermacam-macam nikmat-Nya. Baik itu nikmat yang dapat kita rasakan maupun nikmat yang tidak dapat kita rasakan, baik itu nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin, terutama nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan nikmat Islam, serta nikmat kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan keluasan waktu kita untuk hadir di tempat yang mulia ini, di satu taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita talabul ilm, dalam rangka kita mencari kemudahan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang yang keluar dengan tujuan semata-mata untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Ustaz Marwan mah di depan. Ustaz Marwan. Fadhal, silakan Ustaz. Ustaz, ayo Ustaz. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita, kecintaan kita, Sayyidul Wujud, Afdhali kulli mawjud, yaitu baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta segenap keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumil qiyamah, termasuk kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya di yaumul qiyamah kelak akan mendapatkan syafaatul uzma daripada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk surga bersama-sama Rasulullah, dan di dalam surga kita mendapatkan minum daripada telaga kausarnya baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana biasa, sebelum kita awali kajian kita pada pagi hari ini,
Marilah sama-sama kita buka dengan sama-sama kita membaca ummul kitab yakni suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokahnya suratul Fatihah Allah catat niat dan langkah kita dari ke tempat kediaman kita. Karena selama kita bangun tidur kita disibukkan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan patut ini kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah bangun tidur kita enggak disibukkan dengan yang lain. Kita ingat ya, kita ingat ke masjid, kita datang ke masjid untuk sholat berjamaah, untuk sama-sama kita dapat bersilaturahim, untuk sama-sama kita melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan. Setelah bangun tidur, kita disibukkan untuk selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Fatihah ini kita hadiahkan khususnya kepada keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, jamaah kita yang telah lebih dahulu dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan barokahnya suratul Fatihah Allah terima semua amal ibadahnya, Allah ampuni semua dosa dan kesalahannya, Allah lapangkan di dalam kuburnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan ditempatkan dalam tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu tempat yang penuh dengan kenikmatan yang tidak bisa kita bayangkan, yang belum bisa kita lihat dengan hati mata kita, belum pernah terlintas di dalam hati dan sanubari kita, dan belum pernah terdengar sedikit pun bunyian-bunyian yang Allah akan sediakan nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ini pula kita hadiahkan khususnya kepada guru-guru kita yang telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, yang kita tidak sebutkan satu persatu namanya, khususnya kepada guru kita yang telah merintis kajian tafsir Ahad pagi ini, yaitu almarhum Al-Ustaz Haji Burhanuddin bin Ahmad, maupun guru-guru kita semuanya yang kita tidak sebutkan satu-satu. Mudah-mudahan dengan barokahnya suratul Fatihah ini Allah terima semua amal ibadahnya, Allah jadikan ladang amal ilmu yang telah diberikan oleh guru-guru kita kepada kita semuanya. Allah ampuni semua dosa dan kesalahannya, Allah lapangkan di dalam kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan ditempatkan dalam tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kemudian pada hari pula kita hadiahkan khususnya kepada saudara-saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, jamaah kita yang saat ini sedang menderita sakit, baik itu sakitnya di rumah ataupun di rumah sakit. Terutama kepada salah satu jamaah kita yang saat ini terbaring di rumah sakit Melia, yaitu Bapak Agus yang tinggal di Wijaya Kusuma. Beliau minta doanya dari kita semua hadirin sekalian. Mudah-mudahan dengan barokahnya suratul Fatihah Allah angkat dan sembuhkan penyakitnya, Allah sehatkan kembali sehingga ia dapat beraktivitas kembali dan berkumpul bersama keluarganya kembali. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Ya Allah ya'li darajatihim fil jannah وينفعنا ببركتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم. ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، ثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي ورسوله وفروعه وذوي الحقوق عليه أجمعين،
وأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين ولمشايخنا في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم خاصة وأموات المسلمين عامة، لأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمعلمنا ولمشايخنا في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى روح خصوصا sebutin keluarga kita yang telah berpulang ke rahmat Allah. وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليه أجمعين. ثم إلى روح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها، بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة، وأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. وإلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. Hadirin jemaah kajian tafsir yang berbahagia, kita masih melanjutkan surah Al-Insyiqaq ya. Al-Insyiqaq surat yang ke-84. Yang punya HP silakan dibuka, yang mau baca ada Al-Qur'an silakan juga dibuka. Surat Al-Insyiqaq ya, ayat ke-18 ya. 18. Hah? 17 bukan udah 18 ya, ayat ke-18 dari surat Al-Insyiqaq ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili wa ma wasaq. Wal-qamari idza tasaq.
لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل dan demi malam, wama wasaqa dan apa-apa yang diselubunginya, wal qamari dan demi bulan, izat tasaqa dan apabila telah menjadi purnama, latarkabunna dan sesungguhnya kamu semua akan melalui tobakon an tobakin, tingkatan demi tingkatan. Pamalahum maka mengapakah mereka, yaitu orang-orang kafir, la yu'minuna mereka tidak beriman, wa iza quri'a alaihim dan apabila dibacakan kepada mereka Al-Qur'an akan Al-Qur'an, la yasjuduna mereka tidak mau sujud. Dari malam dan apa yang disebut dan demi bulan apabila jadi purnama. Sesungguhnya kamu benar-benar akan menjalani tingkat pendidikan dalam kehidupan. Maka barang siapa maka mereka tidak mau beriman apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka. Mereka tidak mau bersujud. Maha benar Allah dengan segala firman. Wallahu a'lamu bi muradih. Allah yang lebih mengetahui tafsir daripada ayat yang tadi kita baca. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah kajian tafsir yang berbahagia. Kita masih melanjutkan surat Al-Insyiqaq, surat yang ke-84. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah memasuki ayat yang ke-17 ya. Daripada surat Al-Insyiqaq masih menjelaskan tentang kejadian huru hara ya, kedahsyatan yang terjadi nanti pada hari kiamat. Sampai-sampai Allah bersumpah, kalau memang kalian orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, tidak percaya akan datangnya hari kiamat, yaumul akhir ya, Allah sampai bersumpah dengan makhluknya. Kalau Allah bersumpah dengan makhluknya itu boleh, Pak. Tapi kalau kita sebagai makhluk bersumpah atas nama makhluk juga enggak boleh. Kalau kita bersumpah harusnya wallahi demi Allah, enggak boleh wasyafaqi atau wal laili atau wan nahari atau wal qamari demi bulan, enggak boleh. Karena itu semua adalah merupakan makhluk Allah. Tapi kalau Allah bersumpah dengan makhluknya itu boleh.
Sampai Allah bersumpah itu dengan segala sesuatu yang ada di alam sekitar ini yang Allah ciptakan. Yang pertama Allah bersumpah bahwa kejadian yang terjadi pada hari kiamat itu pasti akan terjadi. Dan Allah kuatkan lagi dengan sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Pertama Allah bersumpah dengan cahaya merah, ya. Ketika waktu senja, artinya ketika matahari akan terbenam, biasanya kita itu melihat satu cahaya yang berwarna merah. Nah, berarti itu menandakan apabila cahaya merah dan terbenamnya matahari, masa akan masuknya waktu maghrib. Sampai kapan? Sampai lenyapnya cahaya itu, yaitu ketika 1 jam lebih lagi, kan? Dan itu masuknya waktu isya. Kedua, Allah bersumpah dengan malam. Kita bisa bayangkan malam, ya begitu gelapnya, ya. Dan apa-apa yang diselubungi pada saat malam hari, ya, itu merupakan makhluk Allah bersumpah dengan malam. Malam kita tahu kalau apabila malam nggak ada lampu, kira-kira gelap nggak Pak? Gelap, kita nggak lihat. Makanya dalam tafsir Munir disebutkan ta'kidu wuqu'ul yaum qiyamati wa ma yatba'uha minal ahwali. Artinya Allah menguatkan sampai Allah bersumpah, ya, bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Wa ma yatba'uha minal ahwal. Dan apa-apa yang mengikuti hari kiamat itu, kejadian-kejadian huru-hara, kedahsyatan yang terjadi pada hari kiamat itu pasti akan terjadi. Tapi sekarang belum, tapi tanda-tandanya udah ada belum? Tanda-tandanya udah ada. Dan nggak ada yang mengetahui kapan itu hari kiamat, karena tentang ilmu hari kiamat itu ada di sisi Allah. Innama ilmu sa'ah, sesungguhnya ilmu hari kiamat itu indallah, ada di sisi Allah. Allah sendiri yang tahu, Pak. Para malaikat nggak tahu kapan terjadinya hari kiamat, apalagi para nabi dan rasul nggak dikasih tahu. Ada satu hadis ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Lalu malaikat Jibril itu bertanya pertama tentang Islam, iman, ihsan, ya. Ada di dalam hadis yang arba'in ataupun hadis kita tentang hadis yang lainnya. Ini hadis ini sangat sahih, ya. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika itu Rasulullah sedang duduk bersama-sama para sahabat. Ketika itu datang seorang laki-laki yang rambutnya sangat hitam. Rambutnya sangat hitam dan nggak tahu itu datangnya dari mana. Bajunya sangat putih dan nggak ada tanda-tanda bahwa orang laki-laki ini, ya, menjalani satu perjalanan ataupun safar yang sangat jauh. Biasanya kalau orang habis bepergian jauh kan bajunya pada kumpul kan pada lusuh. Tapi ini laki-laki ini enggak. Baju masih bersih, rambutnya hitam, masih klimis. Dan gak ada para sahabat satupun yang mengenal beliau pada saat itu. Beliau datang langsung menghadap kepada Rasulullah. Asbata rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian dia senderkan dengkulnya bersama dengkul Rasulullah. Kemudian dia letakkan telapak tangannya di atas kedua pahanya. Ketika itu dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, akhbirni 'anis sa'ah." Wahai Muhammad, tolong dulu kasih tahu saya tentang hari kiamat. Kemudian Rasulullah menjawab apa? Mal mas'ul, ya, bi'a'lam minas sa'il.
bahwa yang bertanya bukanlah lebih tahu daripada yang ditanya. Nabi sendiri nggak tahu, malaikat juga nggak tahu. Seorang laki-laki ini sebetulnya malaikat Jibril, Pak, yang menjelma sebagai seorang laki-laki. Kemudian ditanya lagi Rasulullah SAW, wa an amaratiha, bagaimana tanda-tanda hari kiamat? Kalau tandanya nggak ada. Apa kata Rasulullah? Antaridal ammatu rabbataha wa antaral kubatal uratana Ya'asyati yatatawaluna bil bunyan. Tanda-tandanya hari kiamat, yang salah satu di antaranya seorang budak melahirkan anak majikannya. Artinya kemaksiatan, fitnah yang terjadi enggak merajalela. Ya, dan Imam Syafi'i ya menjelaskan bahwa banyaknya anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan pada saat itu juga banyak orang-orang yang kaya mendadak OKB kata Pak Haji Kus, orang kaya baru banyak. Sekarang udah banyak tanda-tandanya Pak. Kejadian tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Makanya Allah bersumpah tuh. Wal laili wa ma wasaq, dan demi malam serta apa yang diselimuti. Ya. Dalam kitab tafsir Munir dijelaskan wa bil lailil aswad ilaihim wa ma tu'a waqtu wa satara ma kana mustasyiran zahiran fil nahar. Artinya Allah bersumpah dengan malam yang hitam, aswad hitam, gelap, ya. Dan apa-apa yang dihimpunkannya dari semua apa-apa itu seperti bintang-bintang, ya, hewan yang ada pada malam hari, ya kan? Ya, dan menutupi apa-apa yang nampak baik yang zahir, ya, ketika pada siang hari. Jadi maksudnya wa matasab ini ya kegelapan, Pak. Allah ciptakan malam itu dengan yang gelap gulita, ya. Ibnu Abbas mengatakan wa ma wasaq, ya, dan apa-apa yang dihimpunkannya, yaitu dengan adanya malam yang gelap gulita, maka tidak nampak jelas sesuatu benda yang kita lihat. Jangankan yang jauh ketika malam, yang dekat saja kalau udah malam gelapnya, ya begitu gelapnya, nggak ada lampu di semua ini kan, gelap. Kira-kira kita jalan bisa lancar nggak Pak? Enggak. Takut apa? Takut kesandung. Dan benda yang ada di depan kita nggak tahu. Itu yang dimaksud wa matasab, dan apa-apa yang dilindungi ketika malam hari. Jadi sesuatu yang nampak, yang zahir di depan kita ketika malam hari gelap gulita, lain kalau ada lampu. Ya. Kalau gelap nggak kelihatan. Dan Allah bersumpah dengan malam. Ya. Dan malam juga Allah jadikan sebagai pakaian buat kita untuk kita beristirahat. Ya, setelah seharian kita bekerja, beraktivitas, kemudian Allah ciptakan malam. Ya. Untuk apa? Untuk beristirahat. Wa ja'alnal laila libasa. Allah jadikan malam itu sebagai pakaian, artinya untuk kita beristirahat. Di dalam surat Abasa kalau 78 Abasa ya. 78 ini An-Naba ya. An-Naba masalahnya. Ini ada ayat 10 wa ja'alnal laila libasa, dan Allah jadikan malam ini sebagai untuk istirahat, ya kan? Sebagai pakaian. Dalam surat Furqan juga Allah jelasin itu. Ya. Furqan surat yang ke-25 ayat 47. Ya, pada itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah telah menjadikan untuk kalian malam sebagai pakaian. Ya. Yaitu dengan kegelapannya
kalian dapat menyembunyikan wujud dan menutupi tubuh kalian. Ya. Ketika mati lampu gelap, ya kita masuk kamar aja kita nggak tahu siapa yang tidur gitu kan. Karena saking gelapnya gitu. Dan tidur itu sebagai istirahat, yaitu menghentikan semua aktivitas kegiatan kita dan semua gerakan ya untuk beristirahat agar tubuh kita menjadi segar lagi dan fit. Makanya Allah ciptakan malam. Karena sesungguhnya semua anggota tubuh kita dan panca indera kita itu mengalami kelelahan, capek ketika siang hari kita beraktivitas, ya akibat banyak bergerak dalam melakukan aktivitas di siang hari untuk mencari ma'isyah kehidupan kita. Maka apabila malam hari ya tiba gelap dan suasana menjadi tenang, sunyi, maka menjadi tenang pula semua gerakan dan nyaman kita beristirahat. Lalu datanglah rasa ngantuk, kemudian tertidur, dan tidur itu merupakan istirahat bagi tubuh kita, ya bagi ruh kita. Jadi tidur itu ya istirahat untuk ruh kita ataupun jasad kita, untuk mengembalikan untuk kita ketika pagi hari lagi fit. Bagaimana kalau Allah jadikan siang terus, Pak? Bisa kalau Allah jadikan siang terus. Wa wallazi ja'ala lakumul laila libasa wan nawma subata wa ja'ala an-nahara nusyura. Silakan baca. Dan dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian dan tidak untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangkit berusaha. Jadi Allah nggak atur itu peredaran matahari, bulan gitu sesuai dengan garis edarnya. Fungsinya siang kita untuk apa, fungsinya malam untuk apa. Allah nggak jelaskan semua. Ya, untuk kita melakukan aktivitas, ya kan. Gimana seandainya kalau kita Allah jadikan malam terus, ya kan? Waktunya malam terus sampai hari kiamat, kita nggak bisa bayangkan, Pak. Ya, maka tentunya hal tersebut akan membahayakan kita. Kenapa? Kita nggak bisa istirahat kalau dan membosankan serta membuat mereka merasa jenuh, ya bosan terhadap malam hari. Kalau Allah jadikan malam hari, kira-kira bisa nggak? Bisa kalau Allah jadikan. Allah jadikan semuanya siang hari, bisa. Ya. Akan jadi bosan, Pak. Dalam surat Al-Qasas Allah jelaskan. Suratnya ke-28 ayat 71 sampai 73. Ya. Allah menjelaskan seandainya Allah menjadikan bagi mereka seluruhnya waktunya malam terus-menerus sampai hari kiamat, maka tentulah hal itu akan membahayakan dan membosankan mereka. Mana kita nggak bosan malam terus, nggak ada siangnya gitu kan? Ya. Serta membuat mereka merasa jenuh. Malam terus, ya kan? Dan bosan terhadap malam hari. Oleh karena itulah Allah berfirman, ya, apa? Man ilahun ghairullah ya'tikum bidiyah. Maka siapakah Tuhan kalian? Allah bertanya, satu bentuk pertanyaan yang akan menjadikan siang, yang akan mendatangkan siang. Ini satu introspeksi buat diri kita. Siapa yang mendatangkan siang? Siapa yang mendatangkan malam? Ya. Adalah Allah. Ya. Surat Al-Qasas surat yang ke-28 ayat 71 sampai 73. Qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidiya'in afala tasma'un. Qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin taskunu fihi afala tubsirun. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Semua ini karena rahmat dari Allah. Ya. Allah jadikan dunia ini juga karena rahmat dari Allah.
Coba silakan dibaca artinya. Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Apakah kamu tidak mendengar? Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu sebagai waktu istirahatmu? Apakah kamu tidak memperhatikan? Dan adalah karena rahmatnya Dia jadikan untukmu malam dan siang, agar kamu beristirahat pada malam hari, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepada-Nya. Allah minta satu, Pak. Ya. Yang terakhir ayat itu la'allakum tashkurun. Allah jadikan malam kita untuk istirahat setelah satu harian kita beraktivitas. Makanya Allah bersumpah dulu dengan fenomena alam, ya termasuk malam hari. Ya. Dengan rahmat Allah, Allah telah menjadikan malam untuk kita beristirahat, dan Allah telah menjadikan siang kita untuk beraktivitas. Yang kita sebut adalah hukum-hukum alam tadi. Tapi enggak, karena memang karena rahmat dari Allah semuanya. Agar kita bersyukur kepada Allah. Apa sih pengertian syukur itu? Syukur boleh kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tapi yang jelas kita harus buktikan ucapan syukur kita dengan ketakwaan kita kepada Allah. Dan kita akui bahwa nikmat yang diberikan itu semuanya datangnya dari Allah. Arti syukur yang sebenarnya adalah pengakuan terhadap nikmat karunia Allah yang Allah berikan kepada kita selaku seorang hamba. Kemudian kita buktikan dengan nikmat tersebut untuk ketakwaan kita kepada Allah. Dan kita pergunakan nikmat tersebut sesuai dengan kehendak Allah. Itu pengertian daripada syukur. Kita menyadari bahwa nikmat semua yang ada pada diri kita, baik itu nikmat harta, nikmat umur, keluarga kita sehat semuanya, kita juga sehat. Ini semua nikmat dari Allah, karunia dari Allah. Kita akui itu bahwa semuanya itu datangnya dari Allah. Dan kita buktikan syukur kita dengan ketakwaan kita kepada Allah. Alhamdulillah, pagi tadi setelah baru tidur kita disibukkan untuk kita beribadah kepada Allah. Allah berikan keberkahan. Sesuai dengan doa Nabi, Allahumma barik fi quburiha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku. Allah barik fi ummati fi quburiha. Allah berikan keberkahan kepada umatku. Allah berikan keberkahan kepada kita. Bangun tidur kita disibukkan untuk beribadah kepada Allah. Ya. Kita ingat kepada Allah, kita berzikir kepada Allah. Itu satu nikmat dan sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah. Semakin banyak kita bersyukur, kira-kira Allah tambahin nggak nikmat kita, Pak? Allah tambahin. Jelas tuh janji Allah, pasti janji Allah. Kan dalam surat Ibrahim ada sering kita dengar. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingat ketika Allah berikan nikmat kepada kita, ya, wa ista'azzana rabbukum, Allah ingatin. La in syakartum, jika kalian mensyukuri nikmat karunia Allah, ya Allah pasti akan menambahkan kenikmatan kepada kita. Tapi ingat, jika kalian ingkar kufur kepada nikmat karunia Allah, Allah pasti akan memberikan azab ataupun siksaan yang sangat pedih. Artinya apa? Kita gak sadar itu bahwa nikmat yang Allah berikan itu dari Allah.
juga nih karena bos gua, karena gua kerja, gua banting tulang siang malam, gua kerja, gua dapat segini, wajar lah. Jadi dia pendapat bahwa nikmat itu bukan dari Allah, dari hasil kerjanya sendiri, dari jerih payahnya sendiri, dari usahanya dia sendiri. Dia nggak menyadari bahwa kenikmatan yang Allah berikan dia dan diberikan kepada dia adalah karunia dari Allah. Dia nggak bersyukur, dia tidak mau manfaatkan nikmat yang Allah berikan itu sesuai dengan kehendak Allah. Berarti mereka itu ingkar kepada nikmat Allah. Ingat, Allah akan siksa. Allah azab Allah yang sangat berat. Apalagi kita sampai mensekutukan Allah, ya kan? Udah ingkar kepada Allah, kita termasuk orang yang mensekutukan Allah. Karena dosa syirik, dosa mensekutukan Allah itu adalah salah satu dosa yang paling besar, Pak. Gak ada dosa yang paling besar selain dosa syirik. Allah akan mengampuni semua dosa yang kita lakukan. Ya, kesalahan yang kita lakukan kepada Allah pasti akan mengampuni. Akan tetapi dosa syirik adalah satu kezaliman, adalah kezaliman yang sangat besar. Kita ingat nasihat Luqmanul Hakim itu dalam surat 31 kalau saya Luqman ya, ayat 13 Allah jelaskan. Sudah diberikan nasihat Luqmanul Hakim ya. Beliau memberikan nasihat kepada anaknya. Wa isqala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, ya, la tusyrik billah, janganlah kau bersekutukan Allah. Udah kita ingkar kepada nikmat karunia Allah sampai kita mensekutukan Allah. Karena sungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang paling besar, Pak. Dosa meninggalkan salat kecil Allah masih bisa ampuni, Pak. Dosa kita nggak mengeluarkan zakat, Allah kalau kita mohon kepada Allah, Allah pasti akan ampuni. Dosa kita nggak puasa, kalau kita bertaubat dengan sebenar-benarnya, Allah pasti akan ampuni. Walaupun dosa yang ada pada diri kita membumbung setinggi langit, kalau kita mau beristighfar dan mengharapkan rahmat dari Allah, kira-kira Allah ampuni ya? Allah ampuni, Pak. Dalam salah satu hadis qudsi Rasulullah menjelaskan, ya ibna Adam, kata Rasulullah, wahai ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali, kata Nabi. Wahai ibna Adam, seandainya engkau mau mengharap rahmatku dan ampunanku, dan seandainya engkau mau beristighfar kepadaku, ghafartu laka, maka Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Wala ubali, kata Allah. Allah tak peduli berapa banyak dosa yang kita lakukan. Jadi sebesar apapun dosa yang kita lakukan, selama kita mau beristighfar, selama kita mengharap ampunan Allah, ya, Allah pasti akan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Ya ibna Adam, kata Rasulullah dalam hadits qudsi, Allah yang lau balagat sunubuka ala as-sama summa astaghfartani ghafartu laka. Kata Allah dalam hadis qudsinya, wahai ibnu Adam, seandainya dosa kalian ini membumbung setinggi langit, sebanyak butiran awan yang ada di atas langit, kita melakukan dosa kepada Allah, kita bisa bayangkan langit membumbung setinggi langit,
Summa astaghfirullah, kemudian kita minta ampun kepada Allah, Allah pasti akan mengampuni dosa kita, Pak. Enggak sholat, kita istighfar, kita minta ampun, Allah pasti akan mengampuni. Enggak puasa, enggak, Allah pasti mengampuni. Ya ibn Adam, kata Rasulullah lagi, innaka law ataitani bi qurabil ardil khataya summa laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan, kata Rasulullah. Wahai ibn Adam, seandainya engkau datang menghadap Allah nanti, artinya kita udah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang menghadap Allah dengan penuh dosa sepenuh bumi alam segini, la ataituka summa la tusyriku bi syai'an. Syaratnya satu, selama kalian tidak mempersekutukan Allah dengan segala sesuatu, Pak. Dan apabila kita datang menghadap Allah nanti pada hari kiamat, walaupun dosa kita memumbung setinggi langit, dosa kita sebanyak butiran awan yang ada di atas langit ataupun memenuhi alam bumi ini semua, selama kita la tusyriku bi syai'an, kata Rasulullah, selama kalian tidak mensekutukan Allah, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Allah akan mendatangkan ampunan itu dengan sebanyak dosa yang kita lakukan. Sepenuh bumi Allah akan ampuni sepenuh bumi. Tapi syaratnya jangan kita melakukan perbuatan syirik. Dalam Al-Quran ada itu, dalam surat Al-Maidah kalau nggak salah. Ya, surat yang keempat Maidah ya. Ya, Maidah 5 ya. Nah, yang 5 ya, ayat 48 kalau Allah jelasin. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara isman azima. Ada. Coba baca Pak Tukimin artinya. Biar jangan ngobrol aja kan. Baca artinya. Enggak, Pak Tukimin, saya dulu Pak Tukimin. Ayatnya cari sendiri. Ya, tadi kan saya udah sebutin. Oh, Pak Abdul lagi bisnis ya. Alhamdulillah masih ada bisnis juga ya di taklim kita. Coba baca surat yang kelima ayat 48. Ya, enggak usah dulu, biar Pak Tukimin yang baca. Jangan. Biar Pak Tukimin yang cari. Artinya aja. Bukan. Suratnya. Bukan. Bener nggak? Bener atau salah? Surat 4 surat An-Nisa kali ya? Surat 4 An-Nisa. 4 An-Nisa kan? Sesungguhnya kalau kita akan mengampuni dosa, terus dan dia mengampuni dosa yang selain syirik, itu dosa yang paling terjadi. Mereka mensyukurkan Allah, sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Jadi syirik itu termasuk dosa yang paling besar, gitu kan? Baca satu lagi surat Al-An'am.
Surat yang ke-6 ayat 88. Apa tuh efeknya orang yang bersyirik itu? Silakan. Itulah Allah. Saya baca lagi surat Az-Zumar surat 39 ayat 64-65. Ya, 64-65. Terus 65. Nah, jadi dosa syirik ini di samping dosa yang paling besar akan menghapus semua amalan-amalan kita, amal kebaikan kita yang kita lakukan, ya itu udah nggak ada gunanya lagi, nggak ada manfaatnya lagi, hilang semuanya nanti di akhirat. Kenapa? Ketika kita melakukan dosa syirik. Syirik kan ada dua kan, ada syirik asghar, ada syirik akbar. Yang ditekankan di sini adalah syirik akbar, yang mensekutukan Allah dengan segala sesuatu, ya, akan hapus semua amalan-amalan kita, ya, nggak ada manfaatnya lagi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Pernah Rasulullah dulu, ya kan, asbabun nuzul surat Al-Imran, surat Az-Zumar ini. Ketika Rasulullah SAW itu ya bersama-sama dengan orang musyrik, orang-orang kafir Mekah itu, karena memang kebodohan dan ketololan mereka, ya beliau ngajak tuh Rasulullah supaya barter dalam hal ibadah. Ya, dia menyuruh kepada Rasulullah yang untuk menyembah Tuhan mereka, untuk menyembah berhala mereka. Ya. Dan mereka pun baru menyembah Tuhannya Rasulullah Allah bila beliau mau menyembah yang Tuhan mereka. Jadi barteran, ya. Itu masalah akidah. Tapi kalau masalah muamalah nggak masalah. Tapi kalau masalah akidah untuk masalah penyembahan, untuk beribadah nggak ada toleransi, Pak. Ya. Apalagi kita menghormati hari-hari besar keagamaan mereka itu. Itu kan akidah, masuk akidah kan, ya. Gak ada toleransi kalau masalah akidah, ya. Lakum dinukum waliyadi, untuk agamamu dan untukku agamaku, ada toleransi. Makanya turun tuh surat Az-Zumar, ya, ayat 64 dan 65. Abul abawairallah takburuni a'budu ayyuhal jahilun. Ya, satu bentuk pertanyaan nih. Apakah kalian itu menyuruh aku, artinya menyuruh Rasulullah, ya, untuk menyembah selain Allah? Wahai orang-orang yang bodoh, Rasulullah ditawarin gitu ya nggak mau lah. Dan walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, dan sungguh aku telah diturunkan wahyu kepadaku dan kepada orang-orang yang sebelum aku, sebelum Rasulullah, ya. Jadi nggak mungkin seluruh nabi dan rasul, ya, dari Nabi Nuh, Nabi Adam, ya, sampai Nabi Muhammad SAW, ya, itu hanya satu perintahnya, supaya menyembah kepada Allah. Maka jika kita mensekutukan Allah, Allah akan ancam tuh, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kalian mensekutukan Allah, ya, pasti tuh amal kebaikan yang kalian lakukan ini akan terhapus sia-sia, Pak. Ibadah kita sia-sia, sholat kita sia-sia, zakat kita sia-sia, sedekah kita yang kita lakukan kalau kita melakukan perbuatan
Allah, dan di hari kiamat nanti kita termasuk orang-orang yang merugi. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia. Saya kira mungkin ini saja dari 30 waktu time-nya udah selesai ya. Saya cukupkan sampai di sini, insyaallah ya. Ahad depan kita akan lanjutkan ya di Musola Al-Hidayah ya kemarin. Musola Al-Hidayah ya, baru ini tempatnya, lokasinya baru di perkampungan Pamantul. Yang bawah tuh ada tukang nasi Bu Anton, masuk ke bawah desa ataupun dari Aster sana yang sebelum perumahan baru Alpala itu ada lapangan, nah itu ada jalan juga masuk ke dalam. Insyaallah arah depan kita coba mulai ke sana ya. Kita perkenalkan di sana bahwa di kampungan Pamantul itu ada tempat ibadah juga yang kita harus tahu, yang kita harus peduli juga. Di masjid yang gede ada orang-orang kampung berhuntut ya. Kalau memang nanti ada korban atau apa gitu kan, bisa disalurkan di sana karena banyak orang-orang ya, banyak janda, banyak orang-orang yang itu gitu. Silahkan ya. Saya kira mungkin ini saya dapat saya sampaikan. Insyaallah nanti akan disampaikan oleh Pak Haji Muntaryo ya, tepatnya di mana gitu kan. Kalau ada pertanyaan nggak ada pertanyaan, kita tutup Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.